Guys, welcome back to my channel. Hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Claudia, istri gue. Hai Clau. Hai. Kenapa gue ngajak Clau hari ini? Karena hari ini kita mau ngomongin pengeluaran rumah tangga. Lanjut. Oke, sedikit perkenalan mungkin buat yang belum kenal kita. Kita pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Gue dan Clau sama-sama kantoran. Kita punya satu anak dan kita sedang menjalani gaya hidup yang namanya frugal living. Buat teman-teman yang belum tahu frugal living itu apa, gue akan taruh linknya di atas. Silahkan tonton untuk tahu lebih lanjut. Kenapa kita jalanin frugal living? Karena kita punya tujuan untuk financial independence di usia 35. Bagian dari frugal living itu adalah kita secara konsisten membuat budget untuk pengeluaran-pengeluaran bulanan kita dan memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang emang kita suka gitu. Jadi it brings joy to us. Jadi semua uang yang kita habiskan kita tahu ujungnya, kita tahu maknanya dan membawa happiness buat keluarga kita. Ya. Karena kita juga nggak mau juga terjebak dengan pemikiran atau gaya hidup yang oke, kita harus frugal and then we are missing out the present gitu ya. Jadi kita nabung terus sampai hidupnya kayaknya susah banget gitu ya, dan kita nggak menikmati hidup sama sekali demi masa depan. Itu kita juga nggak mau gitu. Jadi oke, kita nabung buat masa depan juga, tapi untuk saat ini juga kita ingin menikmati gitu. Jadi ya ada juga kita melakukan spending yang memang secara sadar kita lakukan untuk kita nikmati hari ini. Kita percaya lifestyle frugal living ini adalah sesuatu yang penting untuk diikuti untuk banyak teman-teman yang mungkin baru dapat gaji pertama, lagi belajar cara ngelola keuangan sendiri. Dan kita pengen bagiin lebih banyak lagi tips-tips kami berdua sebagai keluarga, gimana cara kita ngelola keuangan dan menghidupi frugal living ini. Oke, hari ini kita mau coba share anggaran belanja kita, anggaran kehidupan kita selama sebulan. Kenapa kita mau share ini? Karena ini sebenarnya berangkat dari percakapan di Instagram minggu ini yang yang gue engage dengan follower gue. Ada yang nanya, gimana caranya kok Sam bisa frugal living tapi kok bisa tetap beli tas branded, kemudian bisa tetap keluar negeri dan segala macam. Kita mau sekalian buka nih lifestyle kita setiap bulannya seperti apa, supaya teman-teman bisa punya bayangan kira-kira gimana sih cara ngebudget untuk mungkin keluarga anak satu seperti kita juga. Ya kita paham juga kan, pasti setiap keluarga itu beda-beda ya, maksudnya kebutuhannya beda-beda, prioritasnya beda-beda. Nggak semuanya suami istri kerja, lalu mungkin cara membesarkan anak juga mungkin beda-beda gitu ya. Mungkin masih ada yang tinggal di rumah orang tua, jadi orang tuanya bisa support jaga anak, atau lebih prefer ada sus dan lainnya ya kan, beda-beda ya. Tapi ya kita mau share apa yang terjadi di keluarga kami gitu. Jadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, Clau. Oke, yang pertama itu jadi prioritas gitu ya. Jadi kalau misalkan di kami prioritasnya itu yang pertama ya 10% itu kasih ke perpuluhan gitu ya. Karena kami Kristen, di kami ada yang namanya perpuluhan. Nah itu 10%, jadi dari income langsung kasih ya. Nah itu kita sensor aja 10% itu berapa. Nah sisanya karena kami sandwich generation, orang tua saya dulunya sudah tidak bekerja, orang tuanya saya walaupun bekerja tapi kami masih support juga. Nah itu kami kasih 5 juta satu bulan. Oke. Lalu kami juga bayar daycare itu 3,5 juta per bulan biaya daycare Hana. Kami belanja bulanan, budget belanja bulanan kami 2,5 juta per bulan. Lalu listrik, internet dan lain-lain 1,5 juta per bulan. Dan ini bonus tinggal di Bintaro. Kita nggak bayar PAM, jadi kita masih pakai air tanah, modal pompa listrik, jadi air kami masih gratis, gitu ya. Kami punya satu mobil operasional kami buat nganterin anak ke daycare hari-hari. Dulu juga kami ke kantor pakai ini, mobil ini cicilannya 4,5 juta per bulan. Dan yang terakhir, cicilan rumah. Dan berita baiknya adalah kami baru melunasi cicilan rumah kami. Yeay. Nah, tapi sebelumnya kami cicil rumah itu kurang lebih 10 juta per bulan.
Ada juga budget entertainment kurang lebih 1,5 juta tiap bulan. Ini yang kita pakai kalau misalkan kita mau GoFood makanan, kalau kita mau hangout pas weekend, mau nyobain cafe di mana, mau nyobain makan apa, itu kita budgetin untuk entertainment setiap bulannya. Dan untuk ajak Hana jalan-jalan ya. Dan untuk ajak Hana jalan-jalan. Belanja bulanan 2,5 juta itu berarti maksudnya termasuk belanja popok Hana, lalu belanja ke pasar, beli buah, beli sayur, ya beli daging, beras, dan lain-lain. Ini makanya kembali lagi di awal ya, tiap keluarga itu beda-beda. Kebetulan kami berdua itu kerja, kami udah 10 tahun gitu ya. Jadi mungkin ada yang bilang, wow kasih ke orang tuanya kok besar banget, bisa kasih 5 juta per bulan. Jangan lupa kami udah kerja 10 tahun. Nah waktu kami mulai kerja dengan gaji fresh grad tentu kasihnya nggak segitu gitu. Jadi ya memang along the way harus ada penyesuaian gitu ya. Ada hal-hal yang ternyata dari kami fresh grad sampai sekarang itu nggak berubah terlalu banyak gitu. Seperti contohnya budget entertainment ya, dari zaman dulu mungkin pas masih kita fresh grad masih pacaran juga oke, kita budgetin kalau mau makan tiap weekend misalkan 300-400 ribu setiap minggu, kan sebulan kurang lebih 1,2 juta. Nah sekarang juga nggak berubah jauh gitu ya, masih 1,5 juta. Jadi memang kami dengan income kita yang nambah, kita juga nggak jadi kita jadi makin sering makan di luar atau jadi makin sering jajan, tapi ya udah tetap aja di plan gitu makan di luarnya, let's say seminggu sekali gitu. Tapi ada memang hal-hal yang bertambah gitu, seperti tadi groceries gitu ya. Groceries kan pasti dengan adanya Hana dan dengan kita sekarang kondisinya work from home, pasti itu akan banyak tambah gitu kan. Karena aja pupuknya sebulan udah berapa gitu ya. Tapi ya makanya itu semua disesuaikan. Budget itu nggak kaku ya, mesti sekian gitu. Itu berubah, berevolusi mengikuti gaya hidup kita gitu. Waktu kita work from office pun juga mungkin kita ada lagi nih budget, namanya budget duit jajan gitu ya. Karena kan kalau ke kantor kan transportasi juga ada. Iya, transportasi juga ada. Sekarang transportasi itu cuma biaya bensin kurang lebih 400-500 ribu sebulan gitu ya. Yang tadinya ngisi bensin mesti seminggu sekali, sekarang mungkin sebulan sekali udah cukup. Iya, jadi memang berubah sih gitu. Yang dulunya kita kalau pas kantor banyak jajan atau makan siangnya jadi mahal-mahal, sekarang kan memang ya udah di rumah gitu. Kita masak sendiri di rumah. Kalau mau GoFood juga palingan GoFood lucu-lucuan kan nggak tiap hari ya, kadang-kadang mau boba gitu ya paling seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Jadi memang jadi hemat sih. Ini juga mungkin banyak yang ditanyain sama follower Kosem ya, tentang sandwich generation dan kasih ke orang tua, harus kasih berapa gitu. Nah ini kasih berapa itu buat tiap keluarga kan pasti beda-beda. Dan kalau untuk keluarga seperti Kosem dan saya yang punya adik-adik, jadi karena kami bukan anak tunggal ya, jadi kami punya adik-adik, jadi pasti kita ngomongin ke adik-adik itu, ini kita mau kasih ke papa mama berapa ya tiap bulannya, dan kondisi keuangan adik-adik kami juga kan beda-beda gitu. Oke, jadi intinya kita kalau mau kasih berapa ke orang tua itu, kalau kamu bukan anak tunggal, bicarakan ke sibling kamu, ke adik-adik atau kakak-kakak kamu. Diomongin secara terbuka, kemampuan kalian itu berapa, senyamannya itu kasih berapa. Dan harus kasih pengertian ke orang tua. Pak, Ma, dari kami sebulan bisa kasih sekian-sekian gitu, papa mama cukup nggak gitu. Nah, dari angka yang tadi saya share itu belum termasuk angka dari adik-adik kami ya yang kasih ke orang tua, itu baru angka dari kami berdua kasih ke orang tua. Dan cukup gitu, dan mereka cukup. Kalau kita ngomongnya baik-baik, kalau kita kasih pengertian secara baik-baik, itu mereka paham kok gitu. Dan mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan bisa dicoba. Itu tadi adalah budget bulanan. Ada lagi yang namanya budget tahunan sebenarnya. Nah itu tahunan itu ya tadi, kalau pertanyaan-pertanyaan kok bisa sih jalan-jalan ke luar negeri, kok bisa sih beli tas branded, ya itu tadi kita punya tabungan tahunan gitu. Dari 1 tahun ini kita mau sisihkan berapa sih buat jalan-jalan, buat belanja barang-barang hobi gitu ya. Nah itu beda lagi tabungannya, jangan disamain gitu. Oke, jadi balik lagi setelah kita share ini, kita cuma mau bilang bahwa frugal living bukan gaya hidup di mana kita harus hidup serba susah, di mana kita harus hemat sampai nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa makan enak.
cuman makan gabah direbus doang gitu kan, nggak kayak gitu. Frugal living berarti kita tetap bisa menikmati hal-hal yang penting buat kita. Tadi Klau udah bilang di awal hal-hal yang bikin kita happy, hal-hal yang ada meaning, ada artinya buat kita, dan itu berbeda-beda buat tiap orang. Mungkin buat kami hal-hal yang berarti buat kami mungkin tidak berarti buat teman-teman. Mungkin kalian punya prioritas lain. Mungkin di sini ada yang suka barang branded, ada yang lebih suka jalan-jalan, atau ada yang lebih suka ngumrohin orang tuanya misalkan. Nah itu boleh jadi prioritas kalian masing-masing, dan itu nggak ada salah, nggak ada benernya gitu. Yang penting ketika kita frugal living, kita paham betul bahwa uang yang kita hasilkan itu adalah hasil kita menukar waktu dan tenaga kita. Maka kita harus menghitung pengeluaran kita seakan-akan kita betul-betul membayarnya dengan jam dari kehidupan kita nih. Kita mau beli sepatu, kita pikirin dulu berapa jam kita kerja untuk dapetin sepatu ini. Kita mau jalan-jalan ke luar negeri, kita pikirin dulu ini nabungnya berapa bulan dari gaji gua untuk bisa dapat budget buat jalan-jalan ini. Nah itu yang penting buat teman-teman pahami dari frugal living. Penting buat kita semua sadar gitu, financial goal kita tuh apa. Nabung sebanyak-banyaknya itu bukan financial goal loh. Karena kan uang itu pada akhirnya buat apa sih? Kan buat enjoyment kita gitu kan. It's not, bukan berarti kita kita mau nabung sebanyak-banyaknya seumur hidup sampai kita mati, terus pas kita mati uangnya terus buat apa gitu. Mungkin ada di antara kalian yang financial goal-nya setelah mati saya mau bikin foundation atau yayasan ya. Itu it's good, it's great gitu. Tapi banyak juga dari kita yang financial goal-nya ternyata gue pengen bisa beli sepeda atau gue pengen bisa jalan-jalan, dan itu nggak salah juga gitu, karena financial goal orang itu beda-beda. Tapi yang harus kita sadari dan kita pahami bahwa financial goal itu bukan tujuan kita berhemat, itu bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya itu sendiri gitu, tapi apa yang akan kita lakukan dengan uang tersebut gitu ya. Jadi kita percaya frugal living itu tujuannya adalah bukan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu, karena terus uang sebanyak-banyaknya buat apa dong gitu, karena di akhir perjalanan hidup yang kita gunakan itu, uang itu kita gunakan adalah untuk bersenang-senang gitu, untuk melakukan hal apa yang kita senangin, dan itu nggak salah gitu. Jadi ya enjoy your life gitu dengan hasil tabungan kalian gitu. Jangan tabung terus uangnya udah tabung banyak terus buat apa gitu ya. Jadi uang itu pada akhirnya adalah untuk melakukan hal-hal yang kalian senangin. Oke, itu tadi budget bulanan Samuel dan Claudia. Keluarga bekerja dengan anak 1, tinggal di Jakarta dan sandwich generation. Dan sudah kerja 10 tahun. Gimana dengan kalian? Ada komentar, ada pertanyaan, atau mungkin mau sharing juga budget kalian sendiri seperti apa? Silakan tulis di komen box di bawah. Kalau punya pertanyaan buat kami, boleh email ke tanyakosen@gmail.com. Emailnya akan gue tulis di layar. Kalau pertanyaannya menarik, mungkin kita akan jadikan video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapetin video-video kita selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.